Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kita rahmat pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul pada kelas ini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum saya masuk kepada materi pembahasannya, saya akan melakukan absen kelas terlebih dahulu. Untuk saudara Gipa, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Dan saudara Fakri, apakah sudah hadir di dalam kelas? Hadir, Pak. Baik. Di sini saya akan menerangkan konsep dasar ilmu ekonomi dalam sebuah media video. Mudah-mudahan pada saudara dapat menyimak dan memahami video yang saya buat tersebut. Oke, nah kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tanpa disadari, kehidupan manusia sangat dekat dengan ilmu ekonomi. Dalam kegiatan sehari-hari kita kerap melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan produk atau jasa, mengkonsumsi barang atau jasa, atau mendistribusikan barang atau jasa tersebut. Semua kegiatan itu berhubungan dengan ilmu ekonomi. Nah, apalagi kita mengambil jurusan ilmu ekonomi atau rumpun studi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, mau tidak mau kita harus mempelajari, bahkan kita harus memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, masuk ke bagian konsep dasar ekonomi secara bahasa atau secara etimologi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni ekomonia, yang katanya itu terdiri dari dua kata, yaitu ekos dan nemen. Ya, ekos itu adalah rumah tangga, sedangkan nemen itu adalah pengelolaan. Maka secara singkatnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengelola rumah tangga. Ada pula yang menyebutkan kata ekonomi berasal dari Yunani juga, yang artinya ekos dan nomos. Ekos itu adalah keluarga, sementara nomos itu adalah aturan atau hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang menentukan pilihan saat melakukan produksi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, adapun konsep dasar ilmu ekonomi secara pandangan para ahli. Di sini saya sudah menampilkan 6 definisi ekonomi menurut para ahli yang sesuai dengan pakarnya. Nah, untuk ini ilmu ekonomi muncul adanya kesenjangan antara sumber daya yang ketersediaan dan keinginan manusia. Sumber daya yang ada di bumi bersifat terbatas, sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa definisi para ahli tersebut, ada dua kata kunci, yaitu keterbatasan sumber daya, dan yang kedua pengolahan dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Dua hal ini menjadi fokus dari ilmu ekonomi. Maka kita memilih bidang ilmu ekonomi, pada dasarnya kita tidak jauh dari dua kata tersebut, yaitu keterbatasan sumber daya dan pengolahan dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Nah, dari ilmu ekonomi itu pasti ada tujuan dari ilmu ekonomi. Dari definisi ilmu ekonomi yang kita bahas tadi, tujuan ekonomi adalah mengolah sumber daya yang terbatas dengan efisien. Tujuan dasar dari ilmu ekonomi memang memastikan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan manusia tidak membuat kelangkaan. Jadi konsep dasar dari ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana cara tidak terjadinya kelangkaan sumber daya saat manusia memenuhi kebutuhannya.
Nah, untuk cara mengatasi kelangkaan, biasanya ilmu ekonomi dengan cara salah satunya skala prioritas. Nah, apa itu skala prioritas? Adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan yang paling penting dan bisa ditunda pemenuhannya. Dalam membuat skala prioritas, ada hal yang beberapa harus diperhatikan, yakni tingkat urgensinya, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, dan kemampuan diri. Nah, ilmu ekonomi membahas itu sehingga sumber daya tidak mengalami kelangkaan. Nah, dalam ekonomi ada pembagian ilmu ekonomi. Apa saja pembagian ilmu ekonomi? Di sini ada 3 pembagian ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu bisa disebut dengan ekonomi lukisan. Adalah ekonomi yang menggambarkan kejadian-kejadian atau mengumpulkan fakta-fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu teori ekonomi, atau sebagaimana disebut analisis ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerapkan atau menganalisis dan mengurai kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Teori ekonomi ini bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum. Teori ekonomi terbagi atas teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ekonomi secara khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dalam kajian ekonomi makro, masalah ekonomi dibahas dengan fenomena ekonomis yang luas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, dan tingkat pengangguran. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam rumah tangga, produksi, atau perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir yaitu dalam ilmu ekonomi, yaitu ada ekonomi terapan. Ilmu ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan atau dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak atau kurang menguntungkan dan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Sekian, anak Betawi main tamborin wajahnya bulat begitu bersih. Kepada semua yang hadir saya ucapkan terima kasih. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi ini yang membahas tentang dasar sumber daya dan cara mengalokasikan sumber daya tersebut. Karena sumber daya itu terbatas dan keinginan untuk memiliki sumber daya dari manusia itu tidak terbatas, maka ilmu ekonomi yang mempelajarinya tersebut. Nah, kepada saudara-saudara dalam kelas tersebut, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Baik, kepada saudara Giva boleh memberi pertanyaannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menanyakan, Pak, apakah penting konsep ilmu ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Baiklah, saya akan menerangkan pertanyaan dari Giva. Pertanyaan cukup bagus ya. Sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu ekonomi sangat berperan penting dari suatu daerah, baik dari daerah kecil maupun daerah besar seperti negara. Karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sangat berperan penting mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial masyarakat, dan mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar dapat berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Nah, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Nah, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting dalam hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga.
Tujuannya agar dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dan keperluan terpenting mendesak yang terlebih dahulu. Nah, mempelajari ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dan berwirausaha mengolah perekonomian pribadi, menggunakan uang saku dengan hemat dan lainnya. Dengan ilmu ekonomi kita dapat memilih kebutuhan yang paling penting untuk didahulukan dan kebutuhan yang tidak diperlukan. Nah, begitu Saudara Gipa, apakah bisa dipahami dari penjelasan saya dari tadi? Baik Pak, jawabannya bisa saya pahami. Untuk teman-teman yang lain atau saudara yang lain, apakah sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Oke. Baiklah, mungkin karena terbatasan waktu pada media pelajaran kita hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata mohon maaf. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.